Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Maulida, NIM 3430220003. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dosen pengampu Ibu Lelinis V. Setiana, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Apa sih hakikat bahasa itu? Secara universal, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi atau alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bahasa itu bermakna. Yang kedua, bahasa bersifat arbiter. Apa sih arbiter itu? Arbiter yaitu tidak ada hubungan pasti antara bunyi dan makna. Yang ketiga, bahasa punya variasi. Variasi dalam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Yang keempat, bahasa itu konvensional dan universal. Yang terakhir, bahasa menjadi identitas penuturnya. Selain memiliki ciri-ciri, bahasa juga memiliki 7 fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, instrumental. Instrumental digunakan untuk menyampaikan keinginan. Yang kedua, regulatori. Regulatori digunakan untuk mengontrol orang lain seperti menyuruh dan melarang. Yang ketiga, interaksional. Interaksional digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, personal. Personal digunakan untuk menyampaikan pendapat. Yang kelima, imajinatif. Imajinatif digunakan untuk mengekspresikan ide-ide imajinatif di luar nalar. Yang keenam, heuristik. Heuristik digunakan untuk mencari fakta dan informasi. Yang terakhir yaitu informatif. Informatif digunakan untuk memberikan informasi dan fakta. Materi yang kedua yaitu fonologi. Apa sih fonologi itu? Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan fonemik yaitu kebalikan dari fonetik, yaitu mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Berdasarkan proses terjadinya fonetik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fonetik alkulatoris. Fonetik ini mempelajari pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang kedua, fonetik akustis. Fonetik ini mempelajari frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang terakhir ada fonetik auditoris. Fonetik ini menguraikan bagaimana telinga dapat menerima bunyi. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu vokal, diftong, dan konsonan. Yang dimaksud dengan vokal yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa ada hambatan. Yang kedua, diftong. Yang dimaksud dengan diftong yaitu satu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Yang terakhir, konsonan. Yang dimaksud dengan konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara. Fonemik bahasa Indonesia. Fonem merupakan kesatuan bahasa terkecil yang tidak mengandung makna, tetapi dapat membedakan makna. Contoh, bisa dan bisu. 2 kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi A dan U. Materi yang ketiga yaitu tentang morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata, serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfem merupakan bentuk bahasa yang terkecil, yang mengandung arti dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jenis morfem yang ada di bahasa Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan dari kebebasannya, keunikannya, keutuhannya, kandungan makna leksikalnya, dan pembentukan katanya. Proses morfologis juga dibagi menjadi 4, antara lain yaitu pertama pengimbuhan, kedua pengulangan, ketiga pemajemukan, yang terakhir pemendekan.
Yang dimaksud dari penginduhan adalah cara pembentukan kata-kata yang menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Yang kedua, pengulangan. Yang dimaksud dari pengulangan ini yaitu pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian. Hasil pengulangan tersebut disebut dengan kata ulang, dan kata yang diulang merupakan bentuk dasar. Contoh, lari-lari, minum-minum, makan-makan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pemajemukan. Yang dimaksud dari pemajemukan ini yaitu proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan, untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Yang terakhir, pemendekan. Yang dimaksud dari pemendekan ini yaitu memendekkan atau menanggalkan bagian-bagian morfem atau menggabungkannya sehingga menjadi bentuk singkatan, tetapi maknanya sama dengan makna bentuk utuhnya. Materi yang keempat menjelaskan tentang sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis merupakan ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Istilah yang ada pada kategori sintaksis meliputi nomina, verba, adjektiva, adverbia, preposisi, konjungsi, dan pronominal. Frasa adalah gabungan antara dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Klausa adalah satuan gramatika yang berupa kelompok kata dan biasanya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Kalimat menurut KBBI sendiri yaitu kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan.